Bab 9. Deg. Aku kaget saat mendengar jika pembayaran perawatan Anissa harus segera dibayarkan, sedangkan uang yang ada di dompetku pinjaman dari Mbak Rini telah berkurang dipakai ongkos serta keperluan yang lainnya. Iya sus, kataku saat mendengar penuturan suster tentang rincian biaya rumah sakit. Ya sudah, saya permisi ya Bu. Suster pamit pergi sambil berlalu dari hadapanku. Silahkan sus, jawabku lirih. Aku pun kini kembali melamun mencari cara untuk membayar biaya rumah sakit. Aku pun teringat akan bungkusan kotak yang diberikan ibuku waktu itu. Aku membuka koperku dan mengambil bungkusan tersebut. Isinya sebenarnya apa, Bu? Apa sekarang sudah waktunya kalau aku membukanya? Gumamku. Aku pun mencoba membuka bungkusan sambil mengucap kata bismillah. Saat aku membuka kotak tersebut, aku langsung menganga karena tidak percaya dengan apa yang aku lihat barusan di dalam kotak tersebut. Di dalam kotak terdapat 3 kotak perhiasan, yang paling atas terdapat 1 set perhiasan berlian mewah, sedangkan yang kedua terdapat 1 set perhiasan emas putih. Di dalam kotak yang ketiga terdapat perhiasan emas yang kukira mencapai ratusan gram semuanya, lengkap dengan surat serta sertifikatnya. Rupanya ibuku memberikan harta karunia untukku. Sepertinya ibuku tahu apa yang akan terjadi setelah aku menikah dengan Mas Arya, yang memang tidak direstuinya. Semua perhiasan yang aku punya aku hitung mencapai ratusan miliar, bahkan bisa lebih jika menurut pasaran saat ini. Alhamdulillah aku bisa memulai hidupku yang baru dengan semua ini, lirihku. Aku mengambil 1 buah cincin emas yang bermata berlian. Di dalam suratnya tertera harga 30 juta. Kemudian yang lainnya aku kembalikan ke dalam kotaknya lagi, dan aku simpan kembali ke dalam koperku. Untung koperku menggunakan pin, jadi tidak akan ada yang bisa membukanya. Aku akan menjualnya untuk biaya pengobatan serta untuk biaya hidup setelah keluar dari rumah sakit ini. Anissa bangun, kemudian aku kasih dia ASI. Anissa menyusu dengan begitu lahapnya, seperti yang sudah beberapa hari tidak meminum ASI. Sus, aku nitip Anissa lagi ya. Ada yang ingin aku urus dulu, pintaku. Setelah Anissaku kembali terlelap. Iya, silahkan Bu, sahut suster tersebut. Aku pun segera pergi dari rumah sakit menuju ke toko perhiasan untuk menjual cincin tersebut. Aku pergi menaiki taksi untuk mempersingkat waktu. Takutnya nanti saat aku pergi, Anissa kembali bangun seperti saat aku pulang mengambil pakaian tadi. Sesampainya di toko perhiasan terbesar yang ada di kota tempat tinggalku sekarang, aku segera menjual cincin tersebut dan alhamdulillah dari penjualan cincin ini aku mendapat uang 45 juta. Naik 15 juta dari saat ibuku membelinya. Itu pun dengan menggunakan berbagai macam tes terlebih dulu ke dalam cincin tersebut. Setelah selesai menjualnya, aku tidak langsung pergi ke rumah sakit lagi, tapi aku berbelanja makanan serta buah-buahan untuk bekal di rumah sakit, supaya aku tidak perlu mencari makanan lagi nantinya. Aku membelinya tidak jauh dari toko perhiasan tersebut. Saat aku telah selesai membeli keperluan perut dan yang lainnya, aku ingin menunggu taksi. Namun dari depan toko perhiasan yang ada di seberangku berdiri saat ini, aku melihat seorang pria yang tidak asing lagi. Ia sedang merangkul seorang wanita, kemudian mereka masuk ke dalam toko perhiasan tersebut. Aku pun langsung menyeberang sebab aku ingin memastikan kebenaran yang aku lihat. Rupanya memang benar. Kalau dia itu adalah orang yang aku maksud. Mas, siapa wanita ini? Katanya kamu tidak ada uang saat aku minta untuk pengobatan anakmu. Tetapi kenapa untuk perempuan ini kamu mampu membelikan perhiasan? Aku langsung to the point bertanya kepada Mas Arya yang sedang memasukkan cincin ke jari manis perempuan yang berada di sampingnya. Salma, sedang apa kamu di sini? Katanya anak kamu sakit. Tapi kenapa kamu malah keluyuran belanja lagi? Belanja lagi? Dapat uang dari mana kamu? Mas Arya malah balik bertanya kepadaku. Ia tidak menjawab apa yang aku pertanyakan kepadanya.
Terasa perih hati ini mendapati kenyataan ini. Di saat aku sedang berjuang untuk kesembuhan anakku, ternyata suamiku malah sedang asik-asik berbelanja perhiasan dengan wanita lain. Aku pun tidak menghiraukan pertanyaannya. Tidak aku jawab sepatah kata pun ucapannya itu. Aku hanya pergi menjauh dari toko perhiasan tersebut. Aku kemudian menaiki taksi yang kebetulan melintas. Kini tekadku sudah sangat bulat untuk berpisah darinya. Sudah cukup semua penderitaan hidup yang aku alami saat bersama pria zolim tersebut. Sesampainya di rumah sakit, aku segera membayarkan administrasi yang harus aku bayarkan saat ini. Setelah itu, aku segera masuk ke ruang perawatan anakku. Bu Salma, Anda ditunggu oleh dokter Rian di ruangannya. Ruangannya ada di sebelah kanan dari ruang tisu ini. Silahkan temuin sebab ada yang ingin Pak Dokter sampaikan kepada Ibu Salma. Dedenya biar saya yang jaga, ungkap suster yang menjaga Anissa. Oh begitu ya Sus. Oke Sus, aku akan ke ruangan dokter Rian dulu ya. Maaf ya Sus, merepotkan terus. Aku berkata sambil kembali keluar. Setelah aku menyimpan belanjaanku di meja dekat koperku. Mas Rian mau bicara apa ya? Apa dia mau memberitahu masalah penyakit yang diderita Anissa? Waduh, jangan-jangan, auzubillah. Aku bergumam dalam hati tentang apa yang akan dibicarakan oleh Mas Rian tersebut. Bab 10. Aku berjalan sambil membayangkan apa yang akan Mas Rian katakan. Terkadang terlintas ucapan buruk tentang anakku. Sampai aku bergidik sendiri sebab tidak mampu membayangkan jika itu semua sampai terjadi terhadap anakku Anissa. Aku tidak akan pernah sanggup jika sampai sesuatu yang buruk terjadi terhadap anakku. Sesampainya di depan ruangan Mas Rian, aku pun segera mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, ucapku setelah aku mengetuk pintu terlebih dulu. Waalaikumsalam, silahkan masuk, sahut dari dalam ruangan. Aku pun segera membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan Mas Rian tersebut. Ruangan yang aku taksir sekitar 3x4 meter itu berisi rak tinggi yang isi buku-buku. Ada juga sofa serta meja tamu di dekat pintu masuk. Meja kerja serta kursi terdapat di pojok kanan ruangan tersebut. Di pojok kiri ada dispenser serta sebuah lemari kaca yang sepertinya berisi berkas-berkas pasien. Silahkan duduk, katanya. Ia menyuruhku duduk dengan posisi dia yang masih fokus menulis tanpa melihat ke arahku. Iya dok. Dokter mau bicara apa ya? Tanyaku. Mas Rian tidak menjawab pertanyaanku, tetapi ia malah terus fokus menulis. Entah sedang mengisi apa di kertas tersebut. Aku pun kembali bertanya. Barangkali pertanyaan pertamaku tidak ia dengar. Dok, mau bicara apa ya sehingga menyuruhku datang ke sini? Aku bertanya untuk yang kedua kalinya. Salma, sebenarnya aku ingin menanyakan hal ini dari awal kita bertemu, tapi aku rasa itu tidak sopan. Tetapi setelah aku perhatikan beberapa hari ini, membuat aku merasa amat sangat penasaran dan ingin mendengarkan langsung dari mulutmu. Mas Rian mengolah kata untuk memulai pembicaraan kami. Apa maksud dokter bicara seperti itu? Maaf, aku tidak mengerti, ujarku. Aku memang tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Mas Rian. Makanya aku menanyakan maksud dan tujuannya berkata seperti itu. Maksudku begini, Salma. Sebenarnya sedang ada masalah apa kamu dengan suamimu? Mas Rian bertanya tentang hal pribadiku, terutama masalah rumah tanggaku. Maksud dokter apa? Kenapa dokter menanyakan hal pribadi kepada saya? Saya kira dokter menyuruh saya untuk menemui dokter di ruangan ini. Dokter mau membicarakan masalah kesehatan anak saya. Kalau dokter menyuruh saya datang ke sini hanya untuk bertanya hal pribadi tentang kehidupan saya, maaf dok, saya permisi. Aku berkata lantang karena merasa tidak nyaman jika ditanyakan masalah pribadiku oleh orang lain. Kamu jangan marah dulu, Salma. Aku tidak bermaksud mengusik kehidupan rumah tanggamu, cuma merasa kasihan sama anakmu Anissa. Dia sedang sakit, tapi kamu selalu meninggalkannya sendirian, karena tidak ada yang membantumu untuk melakukan segala hal. Makanya aku bertanya kepadamu, kenapa dengan rumah tanggamu?
Kenapa suamimu tidak datang membantumu? Aku bukan bermaksud apa-apa, Salma. Cuma saat aku melihat putrimu, Anissa, aku merasa telah melihat anakku yang kini telah tiada bersama dengan ibunya. Mas Rian berkata ia mengungkapkan tentang kerinduannya kepada anaknya yang telah tiada. Aku bukannya mau membuat Mas Rian mengenang anak istrinya yang telah tiada. Cuma ucapannya aku merasa diingatkan kembali kepada pria zolim yang berstatus suamiku, yang mulai saat ini sedang aku lupakan. Mas Arya yang dulu sangat aku cintai, hingga mengabaikan larangan kedua orang tuaku. Kini aku hapus rasa cintaku kepadanya dari hati ini. Maaf dok, bukan maksud aku mau membuatmu sedih karena harus mengingat anak istrimu yang telah tiada. Aku cuma merasa nggak nyaman kalau ada orang yang menanyakan masalah pribadiku. Aku akhirnya meminta maaf kepada Mas Rian sebab aku merasa tidak enak kepada Mas Rian karena aku dengan tidak sengaja telah membuka luka hatinya. Iya, nggak apa kok Salma, telah lama juga kejadiannya. Mereka tiada sekitar 5 tahun yang lalu. Makanya aku tidak tega jika melihat anak kecil menangis seperti anakmu tadi. Maaf ya Salma, aku juga tidak bermaksud ikut campur urusanmu. Maaf jika telah membuatku tidak nyaman, sahut Mas Rian. Ia juga meminta maaf kepadaku. Iya dok, kita saling memaafkan saja, ujarku. Aku dan Mas Rian pun akhirnya saling memaafkan satu sama lain, sebab kami memang tidak sengaja secara tidak langsung telah membuka luka hati orang yang menjadi lawan bicara kami. Kalau sudah tidak ada lagi yang akan dibicarakan, saya permisi ya dok. Soalnya kasihan Anissa kalau harus ditinggalkan lama-lama, nanti dia menangis. Aku pamit kepada Mas Rian untuk segera kembali ke ruangan Anissa. Silahkan Salma. Maaf telah mengganggu waktumu, sahutnya. Iya, nggak apa-apa dok, kataku. Aku pun segera berdiri kemudian melangkah menuju pintu. Namun, baru 2 langkah berjalan, aku dihentikan oleh ucapan Mas Rian yang memanggilku. Salma, tunggu sebentar, pintanya. Ada apa dok? Tanyaku. Aku pun memutar kembali tubuhku hingga 180 derajat. Kini Mas Rian berdiri dan menghampiri ke tempat aku berdiri saat ini. Salma, jika kamu butuh apa-apa, kamu jangan sungkan untuk meminta bantuanku. Aku akan membantumu semampuku, ucap Mas Rian. Iya dok, sahutku. Aku meminta kalau kita sedang berdua seperti ini, kamu tidak perlu memanggilku dengan sebutan dokter. Kamu bisa memanggilku kakak, mas, atau abang. Terkecuali jika kita sedang berada di depan umum, ungkap Mas Rian. Tapi itu tidak sopan dok, sahutku, merasa keberatan dengan permintaan Mas Rian.